Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Renungan berseri Kitab Kejadian telah memasuki pasal terakhir, yaitu pasal 50, yang mengisahkan setelah kematian Yakub dan kemudian anak-anak Yakub menangisinya selama 40 hari. Lalu Yusuf beserta saudara-saudaranya dan banyak pegawai Mesir yang dipimpin Yusuf pergi menguburkan Yakub di Makpela, yaitu di sebelah timur Mamre. Kemudian mereka semua kembali ke Mesir setelah menguburkan Yakub di sana, dan dikisahkan bahwa anak-anak Yakub khawatir jika setelah Yakub dikuburkan maka Yusuf akan mengingat lagi perlakuan buruk mereka lalu membalas dendam. Namun ternyata Yusuf menyatakan bahwa Yusuf merupakan alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar, sesuai dengan visi Tuhan yang diberikan Tuhan saat Yusuf masih remaja. Seperti yang terdapat dalam pasal 50 ayat 19-21, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi, jika kita membaca keseluruhan kisah Yusuf, maka kita akan dapat melihat bagaimana rencana Allah bekerja dalam kehidupan Yusuf. Dalam setiap kondisi kehidupan Yusuf, baik suka, duka, susah, senang, tawa, dan tangis, Allah terus menyertainya, dan Yusuf sadar bahwa semua hal itu adalah bagian dari rencana Allah atas hidupnya, yaitu menjadi berkat bagi umat Tuhan. Seperti yang dikatakan Yusuf bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan bahkan sampai akhir hidup Yusuf pun, dia terus mengatakan kepada seluruh keluarga Yakub, seluruh keluarga Israel, bahwa Allah terus memperhatikan mereka meskipun Yusuf nanti tidak akan ada lagi. Sebab Allah memiliki rancangan yang baik bagi bangsa Israel. Seperti yang tertulis dalam pasal 50 ayat 24 dan 25, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kita lihat bahwa 2 kali Yusuf memberi nasihat terakhir, tentu atau pasti Allah akan memperhatikan kamu, yaitu bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini yakin bahwa Allah mereka, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, yang telah memperhatikan setiap kehidupan leluhur mereka, menyertai, menolong mereka, melepaskan dan memberkati mereka. Allah itulah yang akan terus memperhatikan bangsa Israel. Saudara, banyak orang Kristen saat ini yang merasa bahwa dalam hidup kekristenan mereka, Allah yang penuh kuasa dan mujizat itu hanya ada di dalam Alkitab dan tidak terjadi dalam kehidupan saat ini. Dan bahwa pertolongan Allah itu hanya ada bagi tokoh-tokoh Alkitab saja, bagi orang-orang yang ada di Alkitab. Dengarkan ini, perhatikan dan imani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama kuasanya, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia, sampai selama-lamanya. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membatasi kuasa Allah. Allah yang maha kuasa, Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha tinggi, Allah El Shaddai. Tidak ada yang dapat membatasinya, kecuali Allah sendiri yang menghendakinya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk mengatakan bahwa persoalan saya lebih besar dari kuasa Allah. Tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk mengatakan bahwa beban saya lebih berat daripada kekuatan Tuhan. Tidak ada lagi alasan seperti itu, saudara. Karena itu kita pun harus selalu menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan
melalui doa, melalui saat teduh pribadi kita dengan Tuhan, dan bersatu dalam persekutuan orang percaya di dalam gereja Tuhan, agar kita memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita merupakan bagian dari rancangan damai sejahtera Allah bagi kita semua untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam kondisi apapun di hidup ini, kita tahu sekarang bahwa Allah selalu menyertai langkah hidup kita. Allah selalu memperhatikan hidup kita. Karena Allah Roh Kudus berdiam selamanya di dalam hati kita. Itu sebabnya kita harus tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita bersama-sama dengan Dia. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, terus percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.